Siji, halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Muhammad Faisal Fatoni, absen 18. Dan saya Iksanul Hikam. Dan saya Ataka Awalul Rizki, absen 6. Kita bertiga ingin membahas bab 2 tentang sumber hukum Islam mutafak dan muktalaf. Yang pertama ada Al-Quran. Menurut kalian berdua, apa sih pengertian Al-Quran itu? Ya, Al-Quran sendiri berasal dari kata bacaan atau yang dibaca. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, Al-Quran adalah kalamullah sebagai mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dan disebarkan kepada umatnya. Udah cukup? Sudah cukup. Kalau kamu pengertian Al-Quran? Pengertian Al-Quran adalah suatu bacaan atau suatu perintah-perintah dari Allah yang diturunkan secara bertahap dan dibukukan. Seperti itu kira-kira. Nah, saya ingin menambahi. Jadi Al-Quran adalah kalamullah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad dengan perantara malaikat Jibril yang diturunkan secara bertahap. Yang diawali dengan Al-Fatihah dan diakhiri dengan Anas. Dan bagi yang membaca itu adalah sebuah amalan. Apa saja sih pokok-pokok Al-Quran itu? Yang pertama ada tauhid, yang kedua ibadah, yang ketiga ada janji dan ancaman, yang keempat jalan mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dan yang kelima riwayat dan cerita umat terdahulu. Nah, menurut Anda, dasar kehujanan Al-Quran itu dan sebagai sumber hukum itu terdapat di surat apa saja? Ya, yang pertama terdapat di surat An-Nisa ayat 105. Dan yang kedua surat Al-Maidah ayat 49. Ya, setelah tadi kan Al-Quran sudah membahas tentang Al-Quran. Ya, bagaimana pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum? Pedoman Al-Quran dalam menetapkan hukum. Ya. Jadi Al-Quran dalam menetapkan hukum itu ada 3 hal. Ya. Yang pertama, tidak memberatkan. Yang kedua, meminimalisir beban. Yang ketiga, berangsur-angsur dalam menetapkan hukum. Jadi Al-Quran itu mempunyai tiga pedoman dalam menetapkan hukum. Ya, seperti yang saya sebutkan tadi, itulah pedomannya. Untuk Mas Ataka sendiri bagaimana? Ada tambahan? Ada tambahan. Sebenarnya ada lebih dari 3, yakni 4. Dan yang keempat adalah keadilan yang merata. Dan yang kelima adalah untuk kemaslahatan umat. Dan di sini selanjutnya adalah al-hadis. Apa itu al-hadis? Pengertian al-hadis ya? Al-hadis yaitu menurut bahasa al-hadis berarti yang baru, yang dekat atau warna, atau yaitu sesuatu yang dibicarakan. Sedangkan menurut istilah atau terminologi, al-hadis adalah segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW berupa perkataan, perbuatan, maupun cita-cita ataupun takrir. Jadi takrir itu seperti persetujuan lah. Ya, seperti itulah. Ya, itu kan seperti itu tadi kan dari sebuah pengertian hadis. Hadis ya semacam itu kan. Ya. Lanjut saja, bentuk-bentuk hadis itu apa saja? Mungkin Mas Ataka mau menjawab? Bisa menjawab. Bentuk-bentuk al-hadis yang pertama ada qauliyah, yakni ucapan, dan kedua fi'iliyah, yaitu perbuatan, dan yang ketiga takririyah, keputusan atau ketetapan, dan yang keempat hammiyah atau cita-cita yang diinginkan Nabi. Ya, saya ingin memberi contoh tentang hamimiyah atau cita-cita Nabi. Ya, dulu Nabi Muhammad SAW mempunyai cita-cita bahwa beliau ingin puasa pada tanggal 9 Muharram jika diberi panjang umur. Tapi kenyataannya sebelum tanggal 9 Muharram Rasulullah SAW wafat terlebih dahulu. Jadi itu merupakan suatu cita-cita Nabi Muhammad yang belum
terrealisasikan. Itu contohnya Hamimiyah. Selanjutnya kita akan membahas tentang ijma, oke? Oke. Apa sih menurut Anda? Apa sih pengertian ijma itu? Pengertian ijma. Ya, dari segi bahasa, ijma itu kata ijma merupakan masdar kata benda verbal dari kata ijma yang artinya memutuskan dan menyepakati sesuatu yang menyepakati sesuatu. Ya, juga berarti kesepakatan buat konsensus. Menurut Abdul Wahab Khalaf secara istilah ijma adalah kesepakatan konsensus seluruh mujahid pada suatu masa tertentu sesudah wafatnya Rasul atas hukum syara untuk satu peristiwa atau kejadian. Ya, sebetulnya saya mohon maaf karena ada yang terlewatkan. Ternyata fungsi hadis belum kita bahas. Ayo kita ulangi lagi. Kita ulangi aja. Dari fungsi. Menurut Anda, fungsi hadis terhadap Al-Quran itu apa saja sih? Dan jelaskan pengertiannya itu apa? Fungsi hadis terhadap Al-Quran itu ada 3. Yang pertama bayanut tafsir, bayanut takrir, bayanut tasri. Dan pengertian bayanut tafsir yaitu sebagai penjelas atau perinci dari ayat-ayat Al-Quran yang masih global atau masih belum memiliki batasan terhadap ayat Al-Quran yang dalam pelaksanaannya belum ada batasannya. Yang kedua bayanut takrir yaitu sebagai penguat dari ketentuan-ketentuan yang telah ada. Dan bayanut tasri yakni sebagai penetap atau penetap hukum suatu perkara, intinya begitu. Ya, terima kasih untuk Mas Ataka. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari Mas Ataka? Ada. Kan ada namanya ijma. Nah, apa itu ijma? Pengertian ijma itu apa sih? Ijma, saya ulangi lagi ya pengertian ijma. Walaupun sudah dijelaskan, saya jelaskan kembali. Ijma itu merupakan yang artinya memutuskan atau menyepakati sesuatu. Jadi ijma itu menetapkan hukum, belum ada di Al-Quran maupun hadis, tapi itu berdasarkan kesepakatan para sahabat, para ulama. Jadi yang belum ada hukumnya di Al-Quran, kita memakai ijma, yaitu kesepakatan. Jika beberapa ulama berpendapat itu haram dan sebagian kecil berpendapat halal, maka yang menang yang sebagian besarnya, yang haramnya. Jika dipantau dari istilah, ijma adalah kesepakatan seluruh mujtahid pada suatu masa tertentu sesudah wafatnya Rasulullah SAW. Mungkin ada yang ditanyakan? Ya, ada tambahan yaitu macam-macam dan tingkatan ijma. Macam-macam ijma itu ada 2. Yaitu yang pertama ijma zahri. Ijma zahri dari segi bahasa artinya jelas, yaitu ijma yang memaparkan pendapat banyak ulama secara jelas dan terbuka, baik dengan ucapan maupun perbuatan. Sedangkan ijma sukuti dari segi bahasa artinya diam, yaitu sebagaimana sebagian mustahid memaparkan pendapat-pendapatnya secara terang dan jelas mengenai suatu hukum, suatu peristiwa melalui perkataan atau perbuatan. Sedangkan mustahid yang tidak memberikan komentar apakah ia menerima atau menolak ijma sukuti dan bersifat dzah atau prasangka, tidak mengikat. Oleh sebab itu, tidak ada halangan bagi para mustahid untuk memaparkan pendapat yang berbeda setelah ijma itu diputuskan. Ya, mungkin ada tambahan dari teman-teman saya ini. Saya sudah paham tentang ijma. Gimana Mas Ataka? Sudah, Pak. Lanjut kias. Oke, lanjut kias. Apa sih itu kias?
Saya atau Anda yang menjawab? Oke, saya jawab. Kias, pengertian kias. Kias menurut bahasa berarti menyamakan atau mengukurkan sesuatu dengan yang lain. Jadi kias itu menyamakan hukumnya atau mengukur satu kejadian yang tidak ada di Al-Quran, yang tidak ada nasnya tentang hukumnya atau kejadian yang ada nasnya. Jadi kita menyamakan hukum yang ada dengan hukum yang tidak ada. Jadi disamakan, jika hukum sebelumnya haram, maka hukum yang sekarang juga haram. Mungkin ada tambahan? Sudah cukup. Kita ke rukun kias saja. Menurut Mas Ataka nih, rukun kias itu apa saja? Rukun kias yang pertama ada kejadian, ya ini ada peristiwa, perbuatan, tindakan yang masih belum jelas hukumnya atau tidak ada hukumnya, dan dalam ilmu fikih disebut far'un. Dan yang kedua, kejadian yang telah ada ketentuannya, yang berarti sudah ada hukumnya lah, baik dalam Al-Quran maupun sunnah disebut, dan sunnah disebut sebagai asal. Yang ketiga ada ilat, yaitu suatu hal yang menjadi dasar hukum, yakni menjadi dasar hukum pada asal yang tadi. Dan yang keempat, hukum asal, yaitu hukum suatu kejadian yang sudah disebutkan dan akan ditetapkan bagi far'un, karena sama sifatnya atau ilatnya. Suatu sifat dapat dijadikan sebagai ilat apabila jelas atau zoni, dapat jelas, zoni, atau dapat dibuktikan. Mungkin itu. Mungkin ada tambahan. Saya ingin menambahkan tentang contoh ilat. Ilat kan tadi Mas Ataka menjelaskan, yaitu suatu sifat yang menjadi dasar hukum pada asal ya. Ya, contohnya itu seperti minum anggur. Homer. Itu kan Belum jelas hukumnya. tidak disebutkan hukumnya. Tetapi kan sifatnya memabukkan. Jelas memabukkan. Ya. Karena sifatnya sama, Maka hukumnya maka semua makanan maupun minuman yang memabukkan atau yang menghilangkan akal lah, itu dihukumi haram karena kita mengambil dengan cara kias. Jadi semua makanan maupun minuman yang memabukkan itu dihukumi haram, walaupun makanan tersebut belum ada hukumnya di dalam Al-Quran maupun hadis. Selanjutnya macam-macam kias. Kias itu kan dibagi menjadi 3. ya, Apa sih pengertian dari ketiga kias tersebut dari macam-macamnya? ya macam-macam kias. Yang pertama ada kias aula, yaitu kias yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum cabang memiliki nilai yang lebih utama daripada hukum yang ada pada asal. Misalnya berkata kepada kedua orang tua dengan mengatakan buset atau kata-kata yang semakna dan menyakitkan, itu hukumnya haram sesuai dengan firman Allah. Dan yang kedua, kias musawi. Dari kias musawi sendiri, kias yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum yang ada pada asal dan hukum yang ada pada cabang nilainya sama. Contohnya, keharaman memakan harta anak yatim, ya berdasarkan Quran surat An-Nisa ayat 10. Dan yang tiga ada kias adna, yaitu kias yang apabila ilahnya mewajibkan adanya hukum cabang nilainya lebih lemah daripada hukum asal. Jadi sebagai contoh, mengkiaskan hukum apel sebagai gandum adalah hal riba fadl. Riba yang terjadi karena adanya kelebihan dalam tukar-menukar antara dua bahan kebutuhan pokok atau makanan, yaitu riba fadl. Dalam kasus ini, ilah hukumnya adalah baik apel maupun gandum merupakan jenis makanan yang bisa dimakan dan ditukar. Namun ada segi yang lain dari ilah gandum yang tidak terdapat pada apel. Apa itu? Apel tidak makanan pokok, oleh karenanya
ilah yang ada pada apel lebih lemah dibandingkan dengan gandum. Ya begitulah. Saya ingin menambahkan contoh dari kias aula ya. Jadi kan di kias aula itu kita dilarang berkata maupun buset kepada orang tua. Ya berkata kasar lah intinya. Jadi intinya dalam kias aula ini kita dilarang berkata kasar ataupun membantah terhadap orang tua. Berkata kasar saja itu dilarang dalam Al-Quran maupun hadis, apalagi kita sampai memukul atau menyakiti kedua orang tua kita. Jadi kita itu sebagai anak ya harusnya menyayangi kedua orang tua. Jika diperintah ya kita lakukan, jika perintahnya itu tidak baik maka kita beritahu kepada orang tua kita bahwa contoh perintah tersebut dilarang oleh agama maupun negara. Yang terakhir ini tentang hukum Islam, ada kias nih. Kan pasti kan terjadinya kias itu ada beberapa penyebab ya, ada sebab-sebabnya. Bisa sebutkan apa saja sih penyebab sesuatu itu bisa disebut kias? Gimana, siapa mau jawab? Mas Ataka saja. Sebab adanya kias, yang pertama adanya persoalan-persoalan yang harus dicarikan statusnya yang hukumnya sementara di dalam nas Al-Quran dan Al-Hadis masih belum ditemukan. Dan yang kedua, nas baik yang berupa Al-Quran maupun Al-Hadis telah berakhir dan tidak turun lagi. Dan yang ketiga, adanya persamaan ilat antara peristiwa yang belum ada hukumnya dengan peristiwa yang sudah ada hukumnya atau nasnya sudah ditemukan lah intinya. Mungkin itu saja sebab-sebab nas ya, ada 3. Dan berikutnya sumber hukum Islam muktalaf. Dan yang pertama ada istisan. Apa sih istisan itu? Mungkin Mas Faisal ingin menjawab. Ya, menurut pengertian dari segi bahasa, istisan berarti menganggap baik. Sedang menurut istilah ahli usul yang dimaksud dengan ihtisan ialah berpindahnya seorang mustahik dan hukum yang dikehendaki oleh kias jali atau jelas kepada hukum yang dikehendaki oleh kias kafi atau samar-samar, atau dari hukum kuli umum kepada hukum yang bersifat istina atau pengecualian, karena ada dalil syara yang menghendaki perpindahan itu. Dari pengertian di atas jelas bahwa istisan itu ada 2. Apa sih pengertian istilah ada 2 itu? Siapa mau jawab? Saya aja ya. Yang pertama yaitu menguatkan kias khafi atas kias jali dengan dalil. Ya, contohnya menurut ulama Hanafiyah bahwa wanita yang sedang haid itu tidak boleh membaca Al-Quran berdasarkan ihtisan. Tetapi kan haram menurut kias, ya kan? Tapi jika kita mengambil tentang kias, wanita yang sedang haid itu dikiaskan seperti orang yang junub dengan orang yang dengan ilat sama-sama tidak suci. Jadi jika dikiaskan orang yang haid itu seperti orang junub, maka tidak boleh membaca Al-Quran. Yang kedua, pengecualian sebagai hukum kuli dengan dalil. Misalnya jual beli salam. Salam ini kan seperti pesanan lah ya, pesanan. Berdasarkan ihtisan tetapi haram menurut hukum kuli atau syara. Menurut hukum kuli ini melarang jual beli barang yang tidak ada barangnya. Jadi jual beli Online. ya, contohnya seperti online kan kita kan beli barang lalu kita bayar, tapi kan barangnya belum ada. Nah, dalam hukum kuli atau syara itu dilarang. Tapi jika kita memakai hukum ihtisan, memperbolehkan jual beli salam, karena kan itu sudah kebiasaan, ya kan? Apalagi Sebagai alternatif lah. ya, Online itu. jadi menjadi kebiasaan dan itu sudah menjadi budaya, asalkan tidak ada yang dirugikan lah, ya kan? Tidak ada dirugikan. Jadi dibolehkan jika menurut ihtisan. Yang selanjutnya tentang kedudukan sebagai sumber hukum Islam.
apa sih pendapat ulama tentang kehujahan ihtisan? Mungkin ada yang ingin menjelaskan? Monggo Mas Ataka. Kedudukan sebagai sumber Islam, yakni yang pertama menurut jumhur ulama menolak berhujah. Dan apa itu berhujah? Berhujah adalah alasan atau pedoman. Dan menurut jumhur ulama menolak berhujah dengan istisan karena ada sebab. Berhujah dengan istilah berarti menetapkan hukum berdasarkan hawa nafsu. Dan yang kedua ada golongan Hanafiyah, membolehkan berhujah dengan istisan. Menurut mereka berhujah dengan istisan hanyalah dengan dalil kias atau berdasarkan dengan kias kafi yang dikuatkan terhadap kias jali atau menguatkan satu kias terhadap kias lainnya yang bertentangan dengan adanya berdasarkan dalil yang menghendaki penguat itu. Dan yang kedua ada istihab. Apa sih pengertian istihab itu? Gimana Mas Faisal ingin menjelaskan? Ya. Kita ulangi lagi karena tadi ada suatu kejadian yang tidak terduga, yaitu HP kita terjatuh. Ya, kita kembali dengan istishab. Menurut Mas Faisal nih, apa sih menurut pengertian istihab itu? Ya, menurut yang dimaksud dengan istihab ialah mengambil hukum yang telah ada atau ditetapkan pada masa lalu dan dipakai hingga masa-masa sekarang. Sebelum ada hukum yang mengubah, misalnya seorang ragu-ragu apakah sudah wudu atau belum, dalam keadaan seperti ini ketentuan hukumnya berpegang kepada belum wudu, karena hukum yang asal adalah belum wudu. Ya, lanjut aja ke macam-macam istihab. Macam-macam istihab itu apa saja sih Mas Hikam? Macam-macam istihab itu ada 3. Yang pertama baro'ah asliyah, yaitu pada asalnya suatu hukum dianggap tidak ada sehingga ada dalil yang menyebutkan ketentuannya. Misalnya seseorang tidak bisa menuduh sembarangan seseorang itu bersalah sebelum ditemukan bukti-bukti yang membuktikan bahwa orang yang kita tuduh itu bersalah. Jadi secara meyakinkan bahwa ia bersalah karena sebelum ia adalah, jadi dia yang kita tuduh itu bebas dari perbuatannya jika tidak melakukannya. Yang kedua yaitu istihab asifah, yaitu menguatkan tetap berlakunya suatu sifat di mana sifat itu berlaku pada suatu ketentuan hukum sampai sifat itu mengalami perubahan. Contohnya, tanggung jawab seseorang untuk membayar hutangnya kepada seseorang yang lain. Beban kewajiban bayar itu tetap ada pada diri orang yang berhutang sampai yang bayar lunas, dan ia akan dibebaskan dari hutang itu apabila jika ia sudah membayar kepada orang yang menghutangi. Yang ketiga yaitu istihab al-hukmi, yaitu menguatkan tetap berlakunya suatu hukum boleh atau larangan. Misalnya seorang suami tidak boleh menikahi adik istrinya kecuali jika suami itu sudah bercerai dengan istrinya tersebut atau istrinya ini sudah meninggal dunia. Jadi jika ingin menikah itu melihat situasi dan kondisinya lah. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang masalihul mursalah. Nah, kita ganti ke Mas Ataka ya. Apa sih pengertian Mas halihul mursalah itu? Masalihul mursalah ya ini yang artinya kemaslahatan atau kebaikan, kepentingan mursalah berarti terlepas. Dengan demikian masalihul mursalah berarti kemaslahatan yang terlepas. Maksudnya ialah menetapkan hukum berdasarkan kepada kemaslahatan, yaitu manfaat bagi manusia atau menolak kemudaratan atas mereka. Al-Qur'an ini menyatakan bahwa maslahah ialah menjadi tujuan secara dengan jalan menolak mafsadat dan kerusakan atau madarat dari makhluk. Yang intinya adalah seperti contohnya
ada sesuatu orang yang melakukan kebaikan tapi masih belum ada hukumnya. Nah, itu tidak apa-apa selama itu masih melakukan kebaikan. Dan yang selanjutnya yakni kedudukan Marsilul Mursalah sebagai sumber hukum. Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Siapa mau jelaskan? Gimana? Anda atau saya? Monggo jenengan Oh, saya. Ini ada beberapa pendapat para ulama tentang Mazhalul Mursalah. Yang pertama yaitu jumhur ulama ini menolak sebagai sumber hukum. Ini ada alasannya kenapa ditolak. Yang pertama, nas-nas, ijma dan qiyas yang ada telah disepakati pasti mempertimbangkan kemaslahatan umat. Karena itulah syariat yang ada selalu memperhatikan kemaslahatan umat. Yang kedua, alasan yang kedua yaitu pembentukan hukum Islam ini semata-mata didasarkan kepada kemaslahatan umat. Berarti membuka pintu bagi keinginan bahwa hawa nafsu. Pendapat yang kedua tentang Imam Malik tentang Mazhalul Mursalah yaitu membolehkan berpegang kepada Mazhalul Mursalah secara mutlak. Sedangkan menurut Imam Syafi'i juga memperbolehkan berpegang kepada Mazhalul Mursalah apabila Mazhalul Mursalah ini sesuai dengan dalil kuli atau dalil juz'i dari syara'. Pendapat kedua ulama ini atau ketiga ulama ini didasarkan kepada kemaslahatan umat yang selalu berubah-ubah setiap tahunnya. Pastikan kebiasaan seseorang itu berubah dari waktu ke waktu. Jadi bedalah pendapatnya. Yang kedua, para sahabat dan tabi'in serta para mujtahid banyak menetapkan hukum untuk mewujudkan maslahat yang tidak ada petunjuk dari syar'i. Yang selanjutnya kita akan membahas tentang al-urf. Menurut Mas Faisal, apa sih pengertian al-urf itu sendiri? Pengertian al-urf yaitu segala sesuatu yang sudah saling dikenal dan dijalankan oleh suatu masyarakat dan sudah menjadi adat istiadat atau sudah dilakukan secara turun-temurun, sudah menjadi kebiasaan mendalam berupa kauli perkataan maupun amali perbuatan. Dan menurut ahli syar'i bahwa antara adat istiadat dengan al-urf amali itu tidak ada bedanya. Contoh bahwa antara adat istiadat, contoh al-urf kauli ialah orang telah mengetahui bahwa kata al-rajul itu untuk laki-laki bukan untuk perempuan. Contoh al-urf amali ialah jual beli yang dilakukan berdasarkan saling pengertian dan tidak mengucapkan sigot akad jual beli. Ya itu kan dari pengertiannya. Ya. Sekarang kita lanjut macam-macam al-urf dan hukumnya. Monggo Mas Ataka atau Mas Hikam ini yang bisa menyebutkan. Mas Ataka aja. Macam-macam al-urf dan hukumnya. Secara garis besar urf itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama di sini ada urf sahih, yaitu apa yang telah dikenal orang tersebut tidak bertentangan dengan syariat, tidak menghalalkan yang haram dan tidak menggugurkan kewajiban. Misalnya orang yang telah mengerti bahwa orang yang melamar itu menyerahkan sesuatu kepada perempuan yang dilamar berupa emas dan pakaian, urf jenis ini diperbolehkan dan bahwa harus dilestarikan sebab suatu yang baik itu pasti mendatangkan maslahat bagi manusia. Dan yang kedua, urf fasid, yaitu apa yang dikenal itu bertentangan dengan syara'. Contoh, orang mengetahui bahwa untuk menduduki suatu jabatan itu dengan memberikan uang sogokan atau menyogok, urf jenis ini hukumnya haram sebab bertentangan dengan ajaran agama Islam. Dan yang berikutnya ada syar'u man qoblana. Apa sih syar'u man qoblana? Mungkin ada yang bisa menjelaskan. Mungkin Mas Hikam. Saya jelaskan aja ya. Syar'u man qoblana. Yang dimaksud dengan syar'u man qoblana ialah syariat yang diturunkan kepada orang-orang sebelum kita, yaitu
ajaran agama sebelum datangnya agama Islam. Eh, jadi pada dasarnya Syar'u Man Qoblana itu syariat yang diturunkan sebelum kita, yang dimana itu diturunkan untuk kita dijadikan sebagai pedoman hidup agar kita itu tidak tersesat ke jalan yang salah. Ya, itulah sedikit pengertian tentang Syar'u Man Qoblana. Yang selanjutnya mungkin tentang hukum dari Syar'u Man Qoblana. Mungkin dari kalian berdua ada yang ingin menjelaskan? Mungkin Mas Faisal? Monggo saya saja. Hukum dari Syar'u Man Qoblana yaitu dibagi menjadi dua. Yang pertama istimror, yaitu apa yang disyariatkan kepada mereka juga disyariatkan kepada kita, umat Nabi Muhammad SAW. Baik penetapannya tidak melalui perintah pelaksanaan seperti puasa maupun melalui kisah seperti kisos. Dan yang kedua, jumud. Apa sih itu jumud? Yaitu apa yang disyariatkan kepada mereka tidak disyariatkan kepada kita. Kita dalam kurung itu umat Nabi Muhammad. Misalnya yang disyariatkan seperti Nabi Musa, seperti dosa orang jahat itu tidak akan terhapus selain membunuh dirinya sendiri. Dan pakaian yang terkena najis itu tidak suci kecuali harus dipotong bagian yang terkena najis tersebut. Terhadap syariat jenis kedua ini para ulama sepakat untuk ditinggalkan karena syariat kita telah menghapusnya. Oke, lanjut saja pengertian Sadut Dazariyah. Monggo Mas Sataka atau Mas Hikam bisa menjelaskan. Siapa? Saya, kamu. Pengertian Sandus Zariyah, ya, ini pengertian kata dari kata sandu yang artinya ditutup, sedangkan kata zariyah artinya jalan. Berarti Sandus Zariyah adalah penutup jalan. Menurut istilah nama usul fikih bahwa yang disebut dengan zariyah ialah melarang perkara-perkara yang lainnya boleh karena ia membuka jalan dan menjadi pendorong kepada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama, seperti melarang permainan judi tanpa uang. Dan yang kedua, kedudukannya sebagai sumber hukum. Yang pertama, diterima menurut Imam Malik bahwa Sandus Zariyah dapat dijadikan sumber hukum sebab sekalipun mubah akan tetapi dapat mendorong dan membuka perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Dan yang kedua, ditolak menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Syafi'i bahwa Sandus Zariyah tidak dapat dijadikan sumber hukum karena sesuatu yang menurut hukumnya asalnya mubah tetap diperlakukan sebagai mubah dalam sebuah hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan berikutnya ada mazhab Sahabi. Apa itu mazhab Sahabi itu? Mungkin bisa dijelaskan oleh Mas Hikam. Saya jelaskan mazhab Sahabi. Jadi pengertian yang dimaksud mazhab Sahabi ialah fatwa-fatwa para sahabat mengenai berbagai masalah yang dinyatakan setelah Rasulullah SAW wafat. Contohnya yang pertama yaitu ketika Rasulullah SAW masih hidup, dan selanjutnya dengan ketetapan takrir. Ini disebut dengan hadis takrir. Kedua, setelah Rasulullah SAW wafat, berarti berdasarkan ijtihad mereka sendiri. Hal ini terbagi menjadi dua, yaitu hasil ijtihad yang mereka sepakati atau ijma' sahabi, dan hasil ijtihad yang tidak mereka sepakati. Jika kedudukannya sebagai sumber hukum Islam, ini dikategorikan menjadi tiga macam. Yang pertama, mazhab sahabat berdasarkan kepada ketetapan Rasulullah SAW wajib ditaati, sebab hakikatnya hadis itu kan merupakan apapun yang kita sandarkan kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, mazhab sahabat yang berdasarkan hasil ijtihad tetapi telah mereka sepakati atau ijma' sahabi dapat dijadikan hujah dan wajib ditaati. Sebabnya mereka di samping dekat dengan Rasul, mereka mengetahui rahasia tasrik dan mengetahui perbedaan pendapat mengenai suatu peristiwa yang sering terjadi. Macam yang ketiga yaitu mazhab sahabat yang tidak mereka sepakati dan tidak dijadikan hujah dan tidak wajib diikuti. Sebab perkataan sahabat tersebut dasarkan kepada ra'yu, dan diantara sahabat sendiri
juga berbeda pendapat dan mereka tidak luput kesalahan. Namanya juga manusia, pasti tidak luput lah dari kesalahan. Yang terakhir nih, yang terakhir tentang dalalatul ikhtiran. Menurut kalian berdua nih, apa sih pengertian dari dalalatul ikhtiran itu? Mungkin siapa yang mau jelaskan? Ya, ini mungkin pembahasan terakhir ya. Yang selanjutnya akan dibahas ke bab 3, ini terakhir di bab 2, yaitu dalalatul ikhtiran. Pengertian dalalatul ikhtiran ini apa sih? Yang dimaksud dengan dalalatul ikhtiran adalah dalil-dalil yang menunjukkan kesamaan hukum terhadap suatu yang disebutkan bersamaan dengan sesuatu yang lainnya. Ya, kedudukannya sebagai sumber hukum ada 2, yaitu jumhur ulama, yaitu ada 2. Ada yang bisa menyebutkan? Oh, saya sedikit nggak paham ya tentang kedudukannya sebagai sumber hukum, tapi saya mungkin cuma tahu satu lah dari 2 yang Anda sebutkan tadi. Yang pertama, sebagai sejumhur ulama ini berpendapat bahwa dalalatul ikhtiran tidak dapat dijadikan hujah sebab bersamaan dalam satu susunan tidak mesti bersamaan dari dasar hukum. Jadi apapun susunan, walaupun susunannya sama, tapi dalam hukum itu belum tentu sama. Nah, yang terakhir, saya nggak tahu tentang kedudukannya sebagai sumber hukum. Mungkin Mas Ataka ingin menjelaskan? Mungkin kedudukan sumber hukum, Abu Yusuf mengatakan dari golongan Hanafiyah, Ibnu Nasr golongan Makkiyah dan Ibnu Rashid dari golongan Syafi'iyah menyatakan dapat dijadikan hujah. Alasannya mereka bahwa sungguhnya ataf itu menghendaki atau musyarakah. Contohnya firman Allah dalam surat Al-Baqarah 196. Dan berdasarkan ayat tersebut, Imam Syafi'i menyamakan hukum umrah dengan haji, yaitu hukumnya fardu. Sebab kedua ibadah yang disebutkan dalam satu ayat dalam surat An-Nahl ayat 8 yang artinya dan dia jadikanlah kuda, binggal dan keledai untuk kamu jadikan kendaraan dan untuk perhiasan. Berdasarkan ayat di atas, Imam Malik tidak menjadikan zakat atau kurban lantaran disebut berikan dengan harta yang tidak dikenai zakat. Mungkin sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.